Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kurnia Resmiwati Dia, NPM 19.051 1111013 semester 8 Prodi PPKN dari Universitas Dharma Agung. Baik, video saya kali ini yaitu membahas tentang artikel. Beberapa pengertian dari artikel ada 3, yaitu yang pertama, artikel adalah salah satu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka. Dan yang kedua yaitu artikel sebenarnya merupakan karya tulis yang bersifat umum dan luas, biasanya merupakan opini, bahkan juga berupa berita. Dan yang ketiga yaitu artikel adalah karya tulis yang mengkaji tentang suatu permasalahan berdasarkan temuan melalui penelitian ataupun berdasarkan kajian pustaka. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam menulis artikel. Dan dalam menulis artikel ini juga hampir sama dengan menulis karya ilmiah lainnya. Dan contoh atau langkah-langkah yang perlu diketahui dalam membuat artikel yaitu yang pertama, mencari ide. Ide adalah suatu yang melintas pada pikiran baik berupa kata atau kalimat setelah kita membaca, menyimak, melihat, mengalami, dan merenungkan sesuatu. Ide yang akan ditulis harus aktual, relevan, dan terjangkau. Yang kedua yaitu menentukan topik. Topik adalah pokok permasalahan yang akan dibahas. Topik artikel yang baik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis, menarik, sesuai dengan pengetahuan pembaca, aktual, fenomenal, kontroversial, dibatasi, dan harus ditinjau oleh referensi yang tersedia. Yang ketiga yaitu menentukan judul. Judul adalah identitas karangan. Judul harus singkat, padat, dan mewakili isi tulisan. Judul bisa berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat tanya. Nah, berikut formal artikel penelitian berdasarkan pedoman pelaksanaan penelitian DP2M Dikti. Yang pertama, judul dan nama pelaksana. Judul harus singkat tetapi harus memiliki atau mewakili isi artikel. Nama penulis harus diberi catatan kaki yang menunjukkan perguruan tinggi tempat penulis bekerja. Semua nama penulis ditulis tanpa gelar. Dan yang kedua yaitu urutan materi. Urutan materi ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, judul artikel dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, nama penulis atau baris pemilikan atau baris kredit. Yang ketiga yaitu abstrak atau dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Yang berikutnya pendahuluan mencakup perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan, dan manfaat. Yang berikutnya metode penelitian dan hasil pembahasan. Yang berikutnya yaitu simpulan atau saran dan rekomendasi, tindak lanjut, ucapan terima kasih kepada sumber dana yang dianggap perlu. Yang berikutnya daftar pustaka, yang terakhir lampiran. Nah, beberapa uraian secara singkat bagian format artikel ada beberapa, yaitu yang pertama judul. Judul harus menarik. Perhatikan pembaca bahkan saat hanya melihat sepintas. Judul hendaknya positif, singkat, dan spesifik. Tetap harus jelas menggambarkan kegiatan penelitian. Dan yang kedua yaitu nama penulis atau baris kepemilikan. Baris kepemilikan terdiri atas 2 unsur, yaitu nama pengarang dan nama alamat lembaga. Cantumkan hanya nama orang yang langsung terlibat dalam perencanaan, pengaksaan, analisis, dan penulisan laporan penelitian yang berhak mendapatkan kredit ke pengarang tulisan tersebut. Dan yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak adalah inti. Dan yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak adalah intisari karangan secara lengkap, singkat, komprehensif, dan jelas menggambarkan isi tulisan.
Sedangkan artikel hasil pemikiran atau kajian pustaka dapat disajikan dengan format, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama judul, yang kedua nama penulis, ketiga abstrak dan kata kunci, keempat pendahuluan, 5 pembahasan, 6 penutup, dan ketujuh daftar rujukan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang artikel konseptual. Artikel konseptual adalah artikel yang disusun berdasarkan kajian kepustakaan. Untuk membuat artikel kepustakaan, seorang penulis harus memiliki dan membaca berbagai referensi seperti buku dan artikel yang terkait dengan tema tulisan. Sebelum membuat artikel konseptual, tentu saja hal yang pertama kali dilakukan oleh si penulis adalah merumuskan masalah yang ingin ditulis. Masalah inilah yang akan menjadi pondasi dalam penulisan. Apa sih itu masalah? Jadi, masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Masalah dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, penelitian atau studi terdahulu, ataupun dari pengalaman. Masalah itu seperti kamu mencintai tapi dia tidak. Itu sebuah masalah. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik benang merah tentang hal yang akan dibahas, misalnya dampak psikologi dari cinta yang tak terbalas, atau jatuh cinta dalam perspektif agama, atau terapi psikologi untuk para jomblo pada era milenial. Kata seseorang telah menemukan masalah, maka judul, latar belakang, dan teori tidak lagi menjadi hal yang sulit. Oleh karena itu, masalah pada penulis karya ilmiah boleh dikatakan seperti jantungnya karya ilmiah. Begitu pentingnya sebuah masalah, sehingga seorang penulis harus memilah masalah yang akan dijadikan sebagai tulisan. Masalah yang bisa dijadikan sebagai bahan tulisan adalah masalah yang penting, bermanfaat, kontekstual, dan berhubungan dengan bidang kajian si penulis. Nah, dalam setiap memilih masalah yang akan dijadikan sebagai kajian artikel, penulis perlu menemukan referensi akan dijadikan sebagai teori dalam pembahasan artikel. Referensi tersebut bisa diperoleh dari buku ataupun artikel dalam jurnal. Setelah menentukan referensi yang akan dijadikan acuan, buatlah daftar tulisan yang akan dikutip. Lakukan parafrasa yang dijadikan acuan. Buatlah daftar tulisan yang akan dikutip. Lakukan parafrasa untuk di setiap teori yang kamu kutip. Parafrasa adalah menulis kembali sebuah tulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri, tetapi tidak mengurangi substansi dari kalimat yang dikutip. Usahakan seminar mungkin memasukkan definisi pada bagian pembahasan. Nah, dalam pendahuluannya, yaitu paragraf pertama, gambaran umum tentang masalah yang akan dibahas. Paragraf kedua membahas tentang masalah secara spesifik, akan lebih bagus lagi jika disertai dengan kata lapangan. Paragraf ketiga yaitu membahas tentang mengapa masalah tersebut penting untuk dibahas. Paragraf keempat yaitu solusi atau gagasan penulis. Paragraf kelima penelitian atau referensi terdahulu terkait yang akan dibahas. Nah, gambarkan tentang pembeda penelitian terdahulu dengan gagasan yang akan ditulis. Paragraf terakhir yaitu rumusan masalah. Dan masuk ke pembahasan, yaitu jawaban dari rumusan masalah. Penutup, ringkasan dari pembahasan atau dalam bentuk paragraf, dan yang terakhir daftar pustaka. Catatan, yang pertama, jika pada artikel ada tabel, maka hindari kata berdasarkan tabel di atas atau tabel di bawah. Kita gunakan kata berdasarkan tabel 1 dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu tabel tidak dipotong atau terpotong. Jika terpaksa terpotong, berikan keterangan tambahan. Yang ketiga, gunakan referensi 10 tahun terakhir atau jurnal dan buku. Dan yang terakhir yaitu hindari referensi dari blogspot. Nah, demikian video saya
ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.